Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa, amin. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mulai ibadah pagi hari ini, kita berikan buat Tuhan kita yang terbaik. Kita tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebab kasih setiamu, sebab anugerahmu, sebab kebaikanmu yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru buat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Bawa setiap pujian kami, bawa setiap sembah kami, bawa setiap hati kami yang baru, bawa setiap hidup kami Tuhan. Biarkan semua pujian yang keluar dari mulut kami menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Bapa. Kami mau datang kepadamu, bawa sembah kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus bagi kami Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Sembah Engkau Tuhan Yesus. Sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Segala
segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Oh Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Mari saya undang jemaat untuk baik berdiri. Kita pujikan lebih sungguh hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Kau Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Oh Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Oh Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Mari panggil namanya Bapa. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Lebih lembut lagi katakan Bapa. Oh Bapa, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu.
Bapakku, gunung batu keselamatanku, menaraku yang kuat. Syukur bagimu Tuhan, sembah Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang kuat. Mari sama-sama angkat tanganmu seperti ini. Mari pagi hari ini kita panggil namanya. Kita panggil dia Bapa. Kita panggil dia Bapa. Bapa, segala yang baik, semua datang dari kata-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari panggil nama-Nya. Bapa, segala yang baik, ya Tuhan, semua datang dari kata-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kita pujikan lebih tinggi lagi, katakan, Bapa, segala yang baik, semua datang dari kata-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Oh Bapa, segala yang baik, semua datang dari kata-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Allah Bapa, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Allah Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siapa yang pagi hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya sama-sama. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita nikmati sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji dan syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ikut bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya.
sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam Yesus, kau kekuatanku. Aman di dalam menara perlindunganku. Menari bagimu Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Pujian syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam Yesus, kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu. Yesus, kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam kalau menara perlindungan kami Tuhan. Menari bagimu Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang termulia. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu Yesus, kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Sukacitaku, yes. Mulialah namamu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Sebab saat kami tinggal di dalam-Mu, sukacita itu penuh dalam kami. Amin. 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 Siapa yang masih bersukacita pagi hari ini, bolehkah Tuhan buat Tuhan kita sekali lagi. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Yes, amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Buku dirembukan
Sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. ku mau bersyukur Ku Tuhan. mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Biarkan Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. katakan, Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. sekali lagi katakan, Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. sebab hari ini, Sebab hari ini hari yang terbaik. sebelum Bapak Ibu semua duduk, boleh keluar dari bangkunya, berikan pelukan ke pria, perempuan ke perempuan, berikan kekuatan buat mereka semua. Katakan sama-sama, Yesus mengasihimu, Yesus yang menguatkanmu, Yesus yang memberikan pengharapan. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Amin. Ya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semua.
Sebentar kita akan berdoa dan memberkati anak-anak sekolah minggu dan mengalihkan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Anak-anak kita ini perlu kita doakan sebulan sekali ya, minim saudara. Halo. Terus agak ke sini terus. Masih ada ya? Oke, geser. Oke, Bapak Ibu Saudara kedangkan tangan ke depan ya. Selagi kami menumpangi tangan. Bu Ella untuk yang cewek, saya untuk yang cowok ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Engkau diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dilimpahi kuasa Tuhan. Engkau diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Amin. Lampunya Andi. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Jangan keliru ya, itu ada khusus, ada persepuluhan, pembangunan di belakang. Yang separuh nanti ke sana ya, terus yang separuh ke depan. Mari saudara kita bagi berdiri, saudara yang sudah siap, persiapkan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara menirukan saya, Bapa di surga, aku mengucap syukur karena Tuhan memberkati aku. Dan selayaknya lah aku mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan janji-janjimu itu, Tuhan melimpahkan berkat atas hidupku, pekerjaanku, kesehatanku, dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita siapkan hati kita. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Refnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Tuhan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itulah yang kami nanti-nantikan dan kami tunggu-tunggu. Jamahan-Mu, sentuhan-Mu, pengubahan-pengubahan dari hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru.
kiranya mengerjakan karya firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu pagi hari ini. Sehingga kami dilengkapi, dibekali dengan hidup iman, percaya kami kepada Tuhan, dan kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Urapi bibir tanah liat ini, urapi siap kami semua, sehingga masing-masing kami semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Puji Tuhan, saya mendengar banyak di antara anak-anak kaum muda yang mendaftar di perguruan tinggi yang diterima ya. Ada 7 mungkin sampai 8, 9 orang. Tahun lalu hanya 2, 3 orang ya. Sekarang luar biasa Tuhan memberkati. Sehingga saya ikut bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara semuanya telah dikenan Tuhan sehingga anak-anak menempati di tempat perguruan-perguruan tinggi yang negeri. Ya saudaraku, ataupun juga ada yang swasta. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bulan ini adalah bulan yang terakhir dengan tema The Call to Serve atau panggilan untuk melayani. Saudara, gereja kita ini bukan kapal pesiar ya, tapi kapal penyelamat. Tolong salaman kanan kiri mengatakan gereja kita bukan kapal pesiar tetapi kapal penyelamat. Ya, saudara dan saya harus menjalani hidup yang memiliki tujuan. Sebab kalau kita gelender dengan kondisi dunia, pengaruh-pengaruh sekitar kita tidak akan pernah sampai ke tujuan di mana Tuhan ingin menempatkan hidup kita. Kalau kita samar-samar atau sekedar hidup, sekedar bekerja, sekedar berkeluarga, tanpa ada fokus tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, maka kita menyia-nyiakan hidup kita, saudaraku. Hidup kita seperti kita ketahui, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kita ini 70 tahun. Dan jika kita kuat, 80 tahun yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena berlalunya buru-buru dan kita melayang lenyap. Yakub pasal 4 ayat 12, 13, 14 juga dikatakan, hei kamu yang sekarang berkata, hari ini atau besok aku akan pergi ke kota Anu. Dan di sana aku akan tinggal setahun untuk berdagang dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Makanya pemazmur mengatakan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana apa? Ngotak-ngatik waktu, jadwal, ngotak-ngatik acara hidup kita. Jangan sampai hidup kita ini, kalau saudara lihat selama sebulan Mei ya, atau selama setengah tahun ke belakang ini, Bapak Ibu Saudara hanya menyentuh hidup seseorang dalam pelayanan, dalam hidup sebagai seorang hamba Kristus Yesus, saudaraku, hanya 1-2 gelintir. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Hanya mencari uang, mencari pekerjaan, membangun rumah. Semuanya itu adalah fasilitas, bukan tujuan. Kalau fasilitas menjadi tujuan hidup saudara, saudara akan mentok dan akan mengalami yang namanya frustasi, depresi dan akan hilang harapan. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang bunuh diri, yang akhirnya masuk di panti rehab, stres, depresi, ada yang menembak jantungnya sendiri, ada yang menggantung diri, ada yang menabrakkan dirinya di kereta api. Karena apa? Ternyata fasilitas yang mereka kejar itu, saudaraku, tidak mendapatkan keberuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwanya hilang? Apakah gunanya seseorang memperoleh beberapa mobil, mempunyai sertifikat yang 10 atau 20, dan tetapi dia tidak mencapai tujuan yang Allah berikan kepada dia, saudaraku. Nah, karena hidup ini pendek, Bapak Ibu Saudara harus mengatur baik-baik. Ya, itu pun kalau kita mencapai umur 70. Ada yang 40 tahun sudah dipanggil Tuhan.
Ada yang 17 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada yang balita dipanggil Tuhan. Bahkan ada yang masih di rahim, sudah keguguran dan dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah mengerti Bapak Ibu Saudara. Kapan jantung kita ini stop berdenyut. Nah kita harus bersawas-awas. Orang bisa main tenis tahun-tahun jantungnya mandek, mati di tempat. Ada juga yang renang, ada juga yang badannya metekel ya. Fitness, tapi tiba-tiba dia mengembuskan nafasnya di tempat fitness itu. Ada juga yang di rumah kepleset, kegaduk, meninggal di tempat. Ada yang tidur nyaman, besoknya nyawanya sudah tidak ada. Saudara harus mengantisipasi loh, hidup itu seperti itu. Jadi tidak peduli siapa orangnya, kapan, di mana tempatnya, kalau hidup kita sudah usai maka kita berhenti. Nah itu sebabnya masa hidup kita ini harus kita pergunakan baik-baik untuk tujuan melayani Tuhan. The call to serve, panggilan untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita ini harus menjalani hidup yang bertujuan. Hidup yang mementingkan diri sendiri, mengambil kenyamanan pribadi, saudaraku. Saudara akan mengalami hati yang kosong, kikir, ditinggalkan banyak orang, saudaraku. Orang yang mementingkan sendiri, egois, untuk dirinya sendiri, aku, saya, pribadiku. Saudara tidak akan menemukan sejatinya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah orang yang seperti itu akan terbentur dengan kesulitan-kesulitan, tekanan hidup dan stres. Akhirnya dia tidak hanya melukai orang lain, tetapi melukai dirinya sendiri. Karena hidupnya digunakan untuk pribadinya terus menerus. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5, itu ada keturunan yang saya hafal 10 keturunan saja. Ya dari Adam beranak Set, terus Enos, habis itu terus Kenan. Habis Kenan itu Mahalalel, terus Yared, Henoh, Metusalah, Lameh, dan Nuh. Nah Adam itu berumur meninggalnya sampai meninggal itu umurnya 930 tahun. Cukup panjang. Tapi tidak ada catatan yang begitu menyentuh di hati Allah. Sehingga hanya dikatakan aja maka Adam berumur 930, kemudian dia meninggal dan melahirkan anak. Sebelumnya melahirkan anak yang bernama Set. Set itu ditulisnya juga dia umurnya 912. Tidak ada catatan yang begitu berarti yang perlu dicatat dalam Alkitab. Loh umur sakmono dawane, kok tidak ada sesuatu yang begitu berarti ya saudaraku. Habis Set terus Enos. Enos itu berumur kurang lebih 905. Habis itu terus Mahalalel berumur sekitar 895. Habis itu terus Yared berumur 962. Titik. Tidak ada sesuatu ayat yang ditulis di situ yang membuat hidupnya itu berarti. Nah baru terus ke Henoh. Henoh itu dikatakan pada waktu dia umur 65 tahun. Hidup bergaul dengan Tuhan. Dikenan Tuhan. Hidupnya melayani Tuhan, saleh dan berkenan kepada Tuhan. Selama 300 tahun. Tetapi Henoh kemudian diangkat saudaraku. Dalam umur 365. Setelah itu Metusaleh itu orang yang paling panjang hidup di muka bumi, yaitu 969. Belum sampai 1000 sih. Tapi juga tidak ada catatan. Habis itu terus Lameh 770 tahun. Habis itu Nuh. Nuh itu baru umurnya 950, itu baru ditulis sekitar 4 pasal. Cerita kisahnya dia, imannya dia, woro-woronya dia kepada orang di zaman itu. Bahwa Allah akan membinasakan bumi, saudaraku tertulis, tidak tahu itu mungkin kurang lebih hampir 100 ayat. Hidupnya padat. Nah kalau kita lihat lagi sekarang Daud misalnya. Daud itu namanya bertaburan. Walaupun dia pernah berzina, membunuh suaminya Betseba, saudaraku. Dan dia pernah juga enggak taat kepada Tuhan.
Tetapi namanya itu bertaburan di 1 Samuel kitab, ini bukan pasal, bukan ayat. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, sampai di perjanjian baru Tuhan mengulangi lagi. Kisah Rasul juga namanya padat, saudaraku. Hidupnya dia kurang lebih sekitar 60 tahun, 60 sampai 70 tahun, saudaraku. Nah sekarang kita melihat Tuhan Yesus, umurnya hanya 33,5 tahun. Masa hidupnya itu padat. Hampir hari-harinya, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya itu memenuhi seluruh kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, bahkan sampai kitab Wahyu. Karena Tuhan memberikan contoh kepada kita, hidup yang berdampak. Dia membuka mata orang yang buta, membuat yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Dia mendekati orang yang pesina, orang yang kotor, saudaraku. Dia juga mendekati orang yang kerasukan setan. Dia juga memulihkan hidupnya Sakius, seseorang yang kaya raya waktu itu, tapi tidak mempunyai tujuan hidup. Jadi begitu padatnya Tuhan hidupnya. Nah hidup kita, saudara dan saya juga begitu. Kalau kita mengatur hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab, maka kita akan bisa mengubah hidup kita dari sedikit menjadi sebuah pribadi yang mempunyai kerinduan untuk melayani. Jadi apa yang Tuhan serahkan kepada saudara, entah itu uang, kecantikan, kegantengan, pekerjaan, titel di perguruan tinggi, itu sebetulnya untuk tujuan Bapa Surgawi dan ada misinya. Misinya itu apa Pak Bambang? Ya misinya melayani Tuhan. Itulah sebabnya ada seorang ibu muda yang ketika melahirkan anaknya yang ketiga, anaknya diketahui dokter menerima virus, ada virusnya dalam jaringan-jaringan tubuhnya itu. Sehingga dia tidak akan hidup untuk seterusnya. Dan dokter mengatakan virus ini hanya ada di tempat sampah. Saudaraku, ibu muda ini harus mengorbankan anaknya ini. Karena dia melayani pemulung. Pada waktu Krismon, dia melihat seorang anak, saudaraku. Kalau saudara lihat di YouTube Bantar Gebang, ya itu gunung sampah. Dan orang yang mencari sampah di situ tuh luar biasa banyaknya. Satu saat ibu ini Tuhan mengatakan, ini dia membalut kakinya dengan plastik kresek dari lukanya itu. Tuhan mengatakan, kamu ambil anak itu. Oh ya Tuhan, nanti saya suruh. Dalam hatinya dia mempunyai pembantu, punya karyawan, bukan kamu sendiri. Kaget dia saudaraku. Tetapi kemudian dia mendapat belas kasihan di hatinya, lalu diambilnya satu persatu orang yang di sampah itu. Dia diajari bagaimana mandi di rumahnya. Sampai di ruangan rumahnya itu baunya kayak bau orang Bambung. Untung suaminya menyetujui Bapak Ibu Saudara. Dia ambilnya satu, dibungkutnya lagi satu. Sampai diajari tentang mandi, tentang belajar pelajaran ilmu pengetahuan, tentang nilai kehidupan. Sehingga tidak hanya puluhan sampai ratusan orang akhirnya dia mendirikan sebuah sekolahan untuk anak-anak pemulung. Saudaraku, hidup seperti ini, hidup yang menyentuh sendi-sendi hidup seseorang, mengubahkan orang, waktumu, uangmu, tenagamu, pengetahuanmu ke sana, itu mengubah seseorang. Ini yang namanya disebut sebuah pelayanan. Ketika saya melihat bagaimana Tuhan Yesus, Raja Surgawi, suatu saat dia memberikan sebuah contoh pelayanan yang tidak berarti, yang tidak dianggap. Supaya saudara tahu, saudara saya dan tahu bahwa pelayanan itu, kehambaan itu merupakan jantungnya surga. Gitu loh saudaraku. Seseorang yang pernah melihat surga, itu di surga itu orang disik-disian. Bahasa Indonesianya disian itu saling mendahului, melayani gitu loh saudaraku.
Nah, Tuhan ingin memberi gambaran kita konsep surga. Itu konsep pelayanan, saudaraku. Kalau setan beda, pengen yang terkuat, yang tertinggi, yang terhormat, yang terbesar, itu selalu begitu. Itu sebabnya sikut-sikutan. Haknya orang lain diambil, orang lain disikat, dibunuh, kebencian. Itu dunianya setan seperti itu. Tapi dunia kerajaan surga itu kehambaan. Itu sebabnya saya juga geleng-geleng kepala, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang menduduki tempat surgawi, sebelum dia dianiaya, sebelum diludahi, sebelum dia dipukul, dihajar habis-habisan dengan banyak lubang yang sudah dia ketahui, sebelum itu mengadakan perjamuan malam, seperti perjamuan ini. Dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya, saudaraku, yang waktu itu sebelum Paskah, sebelum mengadakan Paskah itu eker-ekeran masalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang terbaik, ternama, siapa yang layak duduk di sebelah kanan atau kirinya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, menunjukkan sebuah pelajaran. Mari kita akan lihat dalam Yohanes pasal 13. Ya. Yohanes 13. Oke, Yohanes 13 mulai ayat yang pertama kita lihat saudaraku di sini. Yohanes 13 mulai ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bisa ini tolong disisihkan sebentar. Saya ingin memberi gambaran kepada Bapak Ibu Saudara. Suasana pada waktu Tuhan Yesus mengadakan Paskah yang terakhir. Bisa Pak Purwanto maju ke depan? Silakan Pak Pur duduk. Puji Tuhan. Apa kabarnya Pak Pur? Saya ingin memberi gambaran saja supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti ya. Saudaraku, zaman dulu orang kalau jalan ke sana kemari tidak memakai sepatu seperti kita ini, saudaraku. Hanya sandal yang dililitkan begitu. Dia wirawiri bekerja, pergi ke sana kemari, jadi berdebu. Nah, dalam keluarga orang yang berada, biasanya dia itu mempunyai seorang budak. Atau kalau kasarnya di sini sekarang pembantu begitu ya. Nah, budak ini setiap orang yang datang kepada orang yang berada atau seorang bangsawan atau orang kaya, biasanya dia datang kemudian tuan rumah itu mencium dia. Saudaraku, kecipi. Habis itu ditanya, apakah Bapak mau kakinya dicuci?
Lah dia ngomong apakah Bapak mau kakinya dicuci? Bukan dia yang mencuci. Yang mencuci itu budak, yang ada yang dia yang diikat dia menjadi pekerjanya dia gitu loh saudaraku. Sehingga kita tahu bahwa mencuci kaki zaman itu pekerjaan yang rendah, yang tidak dipandang saudaraku. Tapi kemudian ketika ke-12 murid itu sudah duduk, di situ ada basi, ada air, atau waskom. Cuma linguk kanan kiri, ini siapa ya yang mau mencuci kaki? Gak ada saudaraku. Karena memang itu Tuhan mengetahui ego manusia, ego murid-muridnya. Semuanya bertengkar siapa yang ingin terbesar, siapa yang ingin terkenal. Bagaimana mungkin mereka akan membasuh kaki? Enggak mungkin. Tetapi Yesus memperkenalkan sebuah prinsip surgawi yang sangat penting yang harus diketahui semua anak-anak Tuhan yang ingin melebu di kerajaan surga. Yaitu kehambaan, sebuah pelayanan. Dikatakan di kitab suci, lalu Yesus melepas jubahnya. Anggap jas ini jubahnya Tuhan. Lepas jubahnya. Sebab ini kalau enggak dilepas, ini menyulitkan dia membasuh satu kaki ke kaki yang lain, ya demi satu orang ke orang yang lain. Makanya saya lepaskan ini, Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, saudaraku. Nah, banyak yang harus dilepaskan Bapak Ibu Saudara untuk melayani, tidak hanya membasuh kaki. Pelayanan itu ribuan, saudaraku, yang ada. Di gereja kita, di luar, di tempat saudara bekerja, di rumah tangga Bapak Ibu Saudara, kenalan-kenalan. Tuhan memperkenalkan sebuah prinsip kehambaan. Kemudian dikatakan, Tuhan Yesus itu berlutut, saudaraku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang membuat manusia. Iso-iso nih, bisa-bisanya. Sebelum disalib dihajar habis-habisan. Dia tetap ingat di pikirannya. Memberikan contoh sebuah pelayanan. Sebuah kehambaan. Bagi hidup kita anak-anak Tuhan. Bagi murid Tuhan pada waktu itu. Kemudian Tuhan mengambil berlutut, lalu mengambil kakinya, diambilnya sandalnya. Ini zaman dulu enggak ada ini. Ya. Jadi sandal semua. Untung enggak apa Pak Pur. Ya. Kemudian dituangkannya air, saudaraku. Dituangkannya air. Saya kira murid-murid Tuhan Yesus waktu itu bingung loh. Nah ini guru. Saudaraku dulu yang mencuci air itu murid kepada guru atau pembantu kemajikan atau budak kepada yang memilikinya. Gak enak cerita nih. Sampai sekarang saudara tanya siapa di antara bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Perdana Menteri, dan sebagainya yang pernah berbuat seperti ini. Karena mereka nggak tahu prinsip surgawi. Nah saudara dan saya itu diperkenalkan sesuatu yang menjadi jantungnya kerajaan Allah. Inti hidup kekristenan adalah hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Ketika Tuhan mengambil, dia melilitkan kayaknya adanya ya handuk ini ya sudah. Kemudian Tuhan mengambil kakinya Petrus. Saudara, Tuhan ngerti apa enggak kalau Petrus mau menyangkal 3 kali? Ngerti. Itu penuh dengan debu. Dan dia langsung mengambil kaki, memegang kaki dan kemudian membersihkannya dengan air. Setelah dibersihkan dengan air, disikannya dengan kain lenan itu, saudaraku.
supaya benar-benar kelihatannya bersih. Satunya lagi Pak Bro. Ini sepatu gini ini saya kapiin Bapak Ibu Saudara. Ya. Zaman dulu nggak sebagus ini ya. Tapi ini sebagai perumpamaan aja. Nah, tidak ada pernah kasih yang ditunjukkan di alam semesta ini seperti kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, perintah yang baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain dan melayani satu dengan yang lain. Saudaraku, ketika sudah dibersihkan kakinya itu, Tuhan Yesus langsung membersihkan sampai dia benar-benar kelihatan bersih. Haruskah Tuhan Yesus datang sebagai budak yang membersihkan kaki murid-muridnya? Kenapa dia meninggalkan surga yang disembah jutaan miliaran malaikat dan kedudukannya yang tinggi, hanya datang ke dunia ini? Coba kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-7. Sudah Pak Pur? Terima kasih ya. Miss, dipakai di sana ya Pak Pur. Tolong bawakan ini Pak Pur. Oke, kita lihat Filipi pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-5 mulai. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama, berkomsel, bergereja, bersekutu. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu seperti apa? Dijelaskan ayat berikutnya. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, orang memang cenderung, kenapa sih orang mendirikan bank? Karena ingin memperoleh uang yang banyak. Kenapa orang menjadi artis? Supaya dia terkenal. Kenapa orang politisi itu mencalonkan diri supaya menjadi pemimpin. Nah, semua ingin menduduki tempat yang puncak. Tempat yang tinggi. Akhirnya berlomba-lomba, terjadi perselisihan. Karena apa? Pengen yang tinggi. Coba saudara kalau pengen yang rendah. Saudara kalau saudara melayani orang atau keluarga atau perusahaan atau melayani siapa saja di gereja, itu pasti tidak ada saingannya. Walaupun kadang-kadang ada juga sih ya, dan disenangi orang. Saya itu pada waktu saya ada di Kupang, ya di NTT, di Amerika, di Australia, di Malaysia. Saya itu berusaha kalau makan piring tak cuci, gitu. Kadang-kadang ada yang ngotot nggak boleh. Ya sudah kalau sudah ngotot, tapi biasanya enggak usah, tapi saya tetap nyuci. Kalau dibiarkan, berarti dia senang. Siapa yang menolak orang yang mencuci piring? Saudaraku. Tapi kalau orang yang menjadi petinggi, saingannya banyak dan harus otot-ototan, saudaraku. Ketika saya di Malaysia dengan Bu Ella, di Kuala Lumpur, kami tinggal di sebuah rumah keluarga hamba Tuhan. Waktu itu saya lihat di ruangannya itu ada sarang laba-laba kotor dan di lampu-lampunya itu enggak bersih. Saya kok timbal ide, ayo kita bersih-bersih ruangan ini. Saya bersihkan, saudaraku. Begitu bersih dan kelihatan bedalah gitu. Nah yang tuan rumah bingung loh, ini kan sudah bersih, siapa yang bersihkan? Pak Bambang ya? Iya. Wah, aku enggak pernah lihat loh. Ada seorang tamu di sini yang pernah bersih-bersih kayak begini.
Terima kasih ya Pak. Jadi orang yang melayani itu di mana saja, saudara akan disenangi orang. Tapi orang yang mengungkung dirinya di rumah, tidak berbuat apa-apa, menikmati zona nyaman, dan tidak mau menjangkau mereka yang perlu dijangkau. Saudaraku, engkau akan hidup merana. Karena bagi Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan ini adalah hidup pelayanan, melayani Tuhan. Saudaraku, di sini terlalu banyak pelayanan, potong-potong rambut, memberi makan orang jalanan. Kalau saudara ingin ke sana, kesanalah, peluklah salah satu di antara mereka. Mereka hidup merana dan perlu uluran tangan kita. Di sini juga ada pelayanan radio, pelayanan sekolah minggu, kamuda, pelayanan kebun, bersih-bersih lapangan gereja yang begitu luas. Di gereja ini ada orang yang baru ya. Kalau Jumat itu ikut bersih-bersih, karena mengantarkan anaknya TK ke sekolah kita. Cucunya ya. Aku ya kaget loh, kok ikut kerja bakti. Kadang-kadang enggak hari Jumat pun dia di situ tuh bersih-bersih sendiri. Wah, ini luar biasa Bapak ini. Saya sangat bersyukur menerima seperti itu. Nah, banyak di antara saudara sudah terlibat. Mungkin saudara perlu mengintensifkan lagi. Yang belum hanya sedikit perlu. Ada yang memberkati dengan uang, dengan dana. Ada yang berkati dengan ini bunga yang ada di gereja ini. Ini tanpa uluran tangan jemaat enggak jadi gereja ini. Saudara lihat itu yang di atas itu atap itu ya gambaran awan itu ada seseorang jemaat yang ngirim seseorang yang ahli, dibayari dia. Chat itu gereja, langsung dicat. Videotron, ini harganya 200. Genset itu harganya 150 juta. Ada seseorang yang ngasih. Aduh saya bersyukur sekali, gereja ini keberadaan karena pelayanan saudara. Tanganmu dibutuhkan. Jadi setiap orang yang ada di kapal, di dek itu dibutuhkan di kapal itu. Karena kapal itu kapal penyelamat saudaraku. Beda kalau kapal pesiar. Itulah sebabnya orang yang namanya Thomas Christianus. Dia seorang jaksa tapi mempunyai depot. Setiap jam 4 pagi, entah musim dingin, musim panas, dia masuk ke depotnya dan membuat sandwich makanan roti itu dengan selai sebanyak 200 buah. Dia pergi keluar, dia bagi kepada tunawisma yang membutuhkan hampir setiap hari. Setelah 1 jam dia melakukan itu, dia mandi di rumah lalu pergi ke kantor jaksanya. Dia ngerti mengisi hidup ini dengan sesuatu apa yang dia buat, saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudara, engkau mempunyai waktu, engkau punya talenta, ada yang engkau punya uang, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Itu fasilitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kesehatan, masa muda, masa tua juga diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kami pernah dulu dengan staf melayani Kohwi itu, yang ada dekat gereja Betel di sana yang stroke. Sudah lama gak ke gereja, saya pikir saya besuki rumahnya baunya badek. Ya, dia gak mandi sekian lama, terus kukunya panjang, rambutnya juga panjang. Akhirnya kami staf ke sana, kita bawa ke kamar mandi, gerujuki dimandikan. Tempatnya kita bersihkan, saudaraku. Saudaraku, itu yang namanya pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya mendoakan, hanya mengasihi jarak jauh, belas kasihan. Tapi kita terjun di dalamnya, saudaraku. Apa yang bisa kita buat? 1 bungkus nasi kepada orang yang enggak punya. Atau sebuah buku kepada seorang murid yang tidak berada, enggak bisa membeli. Atau saudara pergi memeluk orang yang kesepian. Atau yang baru ditinggalkan istrinya atau suaminya karena meninggal. Banyak di sekitar kita. 1 langkah setiap hari atau setiap minggu. Coba saudara lakukan. Buatlah sebuah percobaan. Selama bulan Juni ini. Targetkan berapa orang yang akan saya tolong atau saya peluk. Tidak harus uang. Saudara kalau tidak punya uang yang cukup, ya enggak usah lewat uang. Saudara yang punya keahlian tukang, keahlian saudara mendengarkan suara orang, memberi nasihat. Kalau saudara bisa khotbah, lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai nanti kita ini rest in peace, meninggal dengan tenang.
tapi kemudian nggak ada sesuatu yang kita buat. Kita akan menyesal Bapak Ibu Saudara. Apa tuh artinya hidup ini yang Tuhan percayakan kepada kita? Sangat pendek. Itu sebabnya Tuhan melakukan seperti itu bukan waktu senggang atau ada waktu atau cocok. Jadi pelayanan kehambaan itu siapa dia, siapa kita ini sebenarnya. Jadi merupakan mindset atau semacam gaya hidup hamba. Mangga itu musim panas, musim dingin tetap mangga. Digerok, dicolong orang, dihantemi, ya tetap mangga, jenenge mangga. Nah kalau saudara anak-anak Tuhan, jiwa pelayanan ada di jantung hati saudara. Engkau tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu menunggu liburan. Atau kalau ada di gereja, dimanapun, kapanpun hati hamba. Di antara kelompok saudara, di tempat taman bisnis, tempat olahraga, di mana saudara berada, itu hamba, hati hamba itu harus ada pada kita. Bukan waktu-waktu tertentu. Setiap waktu. Jadi kehambaan, pelayanan itu adalah siapa kita. Tuhan Yesus tidak perlu menunggu seorang budak yang mencuci kaki murid-muridnya. Dia hamba. Itu sebabnya dalam kitab Matius pasal yang ke-20 dikatakan ayat 25 sampai 28, Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tongkat besi. Dan para pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Itu prinsip surgawi dan prinsipnya dunia itu beda, saudara. Itu sebabnya mulai hari ini dan seterusnya, kembangkan kasihmu. Tidak hanya mengembangkan kepala. Ya, mengembangkan kepala dengan pengetahuan membuat orang sombong, angkuh, dan egonya besar. Tetapi orang kalau mau mengembangkan hati, saudaraku, engkau akan mempunyai belas kasihan kepada orang dan gampang mengubah, menjangkau orang-orang yang perlu dijangkau. Saya ingat satu kisah lagi, Ibu Priska yang ada di Semarang, pernah dikunjungi Bu David ya, dulu sama rombongannya itu. Dia adalah seorang yang buta, saudaraku. Dia kemudian pindah ke Semarang dari Jakarta. Dia menemukan seseorang anak yang dibuang ibunya karena penyakitan. Tidak tahu berita dari mana dia ambil. Dia memeluk dia seperti dia memeluk Kristus dan memeluk dirinya. Kemudian Tuhan mengirimkan satu orang, kemudian dia membuat yayasan yang namanya kehidupan, sekolah kehidupan, school of life, sekolah kehidupan. Tuhan mengirimkan banyak orang. Yang terakhir saya mendengar dia itu menerima seseorang yang buta, ada juga yang hancur badannya, maksudnya jantungan. Kemudian dia pelihara di sana beberapa bulan, kemudian dia meninggal. Kurang lebih ada 60-80 orang yang ada di sana. Dia mengatakan, saya tidak mempunyai banyak pada yang mewawancarai dia. Saya hanya mempunyai cinta, persahabatan, dan kehangatan. Itu yang dia beri. Dan dia mengubahkan banyak orang. Sampai akhirnya di media sosial mengacungi jempol apa yang dia kerjakan. Gak ada yang donatur yang tetap, saudaraku. Tapi dia mempercayai sampai jualan barang-barang rosokan itu. Atau barang-barang bekas second hand barang itu. Dan dia menjalankannya dengan penuh kasih, saudaraku. Tidak bersungut-sungut. Nah kalau kita melayani seperti itu, tidak harus seperti itu. Apa yang kita bisa buat, saudara, banyak sekali di sini. Mari kita mengambil hati seorang hamba. Jadi pelayanan itu bukan ketika kita ada waktu. Bukan ketika kita ini libur. Bukan kita senggang. Atau ketika di gereja saja. Tapi jadi gaya hidup. Mindset seorang hamba, saudara tanam, maka di mana saja saudara berada. Menjadi berkat. Dan wawasan saudara menjadi luas. Tapi semakin kita mengungkung diri, menikmati zona nyaman, tidak pergi kemana-mana. Memang risikonya mencari orang itu, saudara akan mempunyai masalah. Banyak orang di antara kita ya, apalagi di YouTube itu, masa hidup manula. Hendaklah tenang, ya. Carilah teman yang baik, supaya hidup panjang, jagalah dengan olahraga. Tapi yang kurang, dan ini menjadi esensi,
Yaitu bagaimana hidup kita berguna bagi mereka yang memerlukan Tuhan. Saudara, tangan kita harus terbuka untuk memeluk sesama, memeluk kota kita, memeluk bangsa kita. Kita dibutuhkan selangkah setiap hari bersama-sama. Maka kita akan membuat perbedaan di kota ini. Dan orang akan mengenal Yesus Kristus melalui pelayanan hidup kita. Apapun yang kita buat, tidak ada barang yang kecil dalam kerajaan Allah yang tidak penting. Semuanya penting. Segala kemampuan, talenta, pendidikan, keuangan, tenaga, semuanya diperlukan untuk kerajaan Allah. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara di sini peka dengan kondisi sosial, kondisi gereja kita, lingkungan hidup kita. Dengan demikian kita meniru apa yang Yesus buat. Yang dalam keadaan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah ini merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia juga melayani Yudas. Kaki Yudas dicuci, saudaraku. Kan Tuhan mengatakan sebelumnya ada seseorang yang akan mengkhianati di antara kamu. Dicuci, saudara enggak peduli. Kadang kita melihat, wah ini orang jahat, wah ini orang enggak kena diatur, wah ini dulu membawa uang enggak kembali. Oh ini orang jahat, enggak tahu kehidupan, itu sebabnya dia jadi pengemis dan sebagainya. Saudaraku, sisihkan semuanya itu. Kalau Tuhan menyuci kaki murid-muridnya, Petrus yang menyangkali dia 3 kali, Yudas yang menjual dengan 30 keping perak dengan gurunya. Yesus tahu saudaraku. Tapi kenapa dia kok yang nekat? Bisa-bisanya mencuci tangan atau kaki orang seperti itu. Kita pun juga begitu. Mari saudara manfaatkan hari-hari Bapak Ibu Saudara. Lihat apa peluang di gereja ini, di komsel saudara, di keluarga sekitar, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Jadilah berkat di perusahaan untuk memajukan. Jadilah berkat di pelayanan di gereja supaya gereja maju. Jadilah berkat bagi kaum keluargamu supaya mereka ini diberkati Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Jadilah berkat bagi orang yang tidak tahu jalan hidup sehingga saudara memuridkan, terjun menjadi PKS, pimpinan kelompok sel dan seterusnya. Itu sebuah pelayanan yang mancep, termeterai dan tidak akan hilang selama-lamanya. Itu sebabnya dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri mencuri dan membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Mari kita berlomba-lomba melayani, memeluk sesama kita. Saudaraku, sama seperti kita melayani Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri mengucap syukur kepada Tuhan. Maukah kau jadi roti? Yesus, thank you. Banyak keluarga-keluarga yang pecah, mereka memerlukan saudara yang mendekati mereka. Ada juga yang orang tuanya di penjara, ada yang kena banjir, ada pengungsian. Sangat banyak yang perlu uluran tangan kita. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita pelan-pelan angkat tangan kita, saudara. Maukah kau jadi, maukah saudaraku, kau menjadi roti yang dipecah bagi sesama, bagi pelayanan yang ada. Jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi
Saya mohon kita mepet dan tumpang tangan bagian kanan saudara ya. Kita mepet semuanya supaya menyambung. Tumpang tangan kanan saudara ke bahu sebelah ya. Ya gandeng tengah. Tolong gandeng. Pak Parno, sana Pak Parno. Kamu juga ke sana. Mepet. Ya mepet. Ana mepet sana. Jangan sampai terputus di tengah. Pelan-pelan. Saudara nanti berdoa supaya sebelah kananmu ini kalau engkau tahu namanya, Tuhan, aku berdoa supaya engkau memberikan roh pelayanan, kehambaan kepada saudaraku ini. Roh kasih kemurahan, roh pelayanan yang di dalam Yesus Kristus turun ke atasnya. Kita akan berdoa selama 1 menit ya. Oke, 1, yang di sini juga musiknya tolong ditaruh semuanya di sini. Tanpa musik. Supaya tidak ada yang tidak berfungsi di gereja ini ya, saudaraku. Kita mempunyai budaya mementingkan diri sendiri. Dan kita patahkan dengan doa ini. Kita akan berdoa supaya diberikan roh pelayanan kasih Kristus. 1, 2, 3. Silahkan berdoa untuk sebelah kanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolong gersom Tuhan Yesus. Roh pelayanan, kehambaan. Di mana berada, kapan saja. Di hari libur, hari senggang, di sekolahan. Roh pelayanan itu hinggap pada diri Gersom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapanmu turun Tuhan. Keberanian, belas kasihan, beban surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelah kiri saudara sekarang. Ya, gantian. Oke, 1, 2, 3. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengalir kasih Tuhan. Mengalir pelayanan di jiwa kami. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. Kegerakan di gereja ini, di keluarga, tempat kerja. Kehadiran anakmu ini Tuhan Yesus. Kehadiran seorang pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita saudaraku. Bapa di surga, kami rindu bahwa kami ini tidak hanya melayani, tapi keberadaan kami adalah pelayan. Dimanapun, kapanpun, suka dan duka, jiwa pelayanan, jantung hidup kami, jantung surgawi. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya mohon pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Saya menambahkan satu garis besar, ketika saudara dan saya melayani, maka masalahmu diselesaikan Tuhan. Itu paketnya. Ya. Jadi semua keperluan kita, kesusahan kita, dia ambil alih karena kita mau melangkahkan kaki kita. Tuhan satu paket kok itu. Tuhan gak pernah memberikan ujian tanpa mujizat. Ketika kita melangkah melayani, dengar baik-baik, hidupmu juga dilayani oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini kita menghadap akan tubuh dan darah Yesus
Ini bukti dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini metereh. Ketika saudara mengulurkan tangan untuk mengambil tubuh dan darah Yesus, ketahuilah. Di dalam tubuhnya ada cinta. Di dalam darahnya ada kuasa penebusan. Ada kuasa yang membebaskan. Ada kuasa yang memulihkan. Jadi ketika saudara mengambilnya dengan kepercayaan itu, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya beri kesempatan 30 detik untuk saudara mengkonsentrasikan diri dan berkata, aku akan mengambil tubuh dan darahmu sesuai dengan keberadaan kuasa tubuh dan darahmu Yesus. Setiap tangan yang mengambilnya, mereka mempunyai pengalaman pribadi pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Adakah yang belum menerima? Bisa mengangkat tangannya.
Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tangan kita ada tubuh Kristus, pernyataan kasih-Nya. Dia menggenapi pelayanannya dengan kematian di atas kayu salib. Ada ayat yang harus kita baca. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yohanes 10 ayat 28. Sudah kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Ini bukan ritual, tetapi ini adalah peringatan kasih Tuhan. Supaya kita ingat bahwa Dia mengasihi kita. Siapapun engkau, apapun masa lalumu, Dia menerima kita apa adanya. Ketika hati kita berbalik, ketika kita berkata, Tuhan tolong aku. Maka Dia membuka tangannya. Dan melalui tubuhnya ini bukti bahwa Dia mengasihi kita. Ini bukti bahwa Dia mencintai kita lebih daripada segalanya. Makanya Dia berikan tubuhnya kepada kita pagi hari ini. Pada waktu malam sebelum Yesus disalib, Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Dia mengambil roti dan Dia mengucap syukur. Dan dipecah-pecahkannya roti itu, diberikannya kepada muridnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ingatlah ini setiap kali engkau melakukannya. Saudaraku, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau ada kesukaran, tidak ada yang menopang, engkau merasa sendiri, ada jalan buntu, ingat baik-baik, Yesus memberikan tubuhnya untuk kita. Dan itu cukup bagi kita. Ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan kemenangan. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang memberikan tubuhmu kepada kami. Sekarang kami akan makan tubuhmu untuk menjadi satu dengan hidup kami. Sehingga tubuh kami yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang hancur dipulihkan. Kami makan tubuhmu dalam nama Yesus. Tuhan, belum ada pribadi yang mau menyerahkan tubuhnya dihancurkan karena kami orang berdosa. Dan itu hanya Engkau. Itulah sebabnya kami sadar betapa kasih-Mu itu lebih luas dari samudera. Sekarang di tangan kami ada darah Yesus. Darah-Mu yang kudus, yang tidak bercacat dan bercelah. Darah yang menebus hidup kami. Pada waktu malam setelah mereka makan bersama-sama, Engkau mengambil cawan. Dan Engkau berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu. Di tangan kami ada darah-Mu yang berkuasa menebus kami. Ada darah-Mu yang berkuasa memulihkan kami. Ada darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan kami. Sehingga setiap umat-Mu yang hari ini mengangkat darah-Mu ini
ketika salah satu tangannya ditaruh di bagian tubuh yang sakit, maka kuasa-Mu akan bekerja. Kuasa-Mu akan menyentuhnya. Ketika tangan ditaruh di jantung hati mereka, maka kekuatan-Mu akan mengalir. Kuasa darah-Mu mengalir kepada kami pagi hari ini. Dan kami tahu ketika kami meminumnya, hidup kami dibebaskan. Kami lebih kuat daripada siapapun juga. Karena kami tahu Engkau yang ada dalam diri kami jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Terima kasih buat darah-Mu. Kami percaya tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Dan kami terima darah-Mu yang berkuasa, yang menguduskan, yang menyucikan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kami minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami minum bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat permasalahan yang sedang Tuhan selesaikan. Terima kasih buat persoalan yang sedang Kau angkat. Terima kasih buat firman-Mu yang terus meneguhkan kami bahwa ketika kami melayani-Mu, Engkau melayani kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar pagi hari ini. Terima kasih buat ketulusan. Terima kasih buat kejujuran. Terima kasih buat kesembuhan. Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih atas perlindungan dari mara bahaya. Kalau toh itu terjadi, Tuhan tetap menolong. Terima kasih Tuhan. Karena kami sedang menyembah Tuhan yang ajaib. Kami sedang menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Yang sanggup menghidupkan apa yang mati. Yang sanggup memulihkan. Yang sanggup menyembuhkan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Silakan duduk. Lulusan SOM akan maju ke depannya. Sementara ini di silakan lulusan SOM untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Pak Bambang. Ya, SOM 1 di bawah, SOM 3 di atas ya. Ya. Yang belakang agak naik lagi, satu lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka telah menyelesaikan SOM selama 3 bulan ya. Atau 12 kali pertemuan tiap hari Jumat. Dan kita mengucap syukur firman Tuhan. Ini beberapa di antara mereka waktu hujan bledek masih datang juga ya. Dan kita bersyukur mereka dilengkapi dan menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini dan yang lain. Nah sebelum kita mendoakan, saya mohon salah satu memberikan kesan ya, kesan pesan siapa ya? Erna ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengalaman saya selama mengikuti SOM sungguh terberkati karena kami selama ini belum mengerti tentang dosa apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kita selama SOM kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat Bapak pengajar yang selama mengajar di SOM, karena mengajar kami semua terberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, tolong dikedangkan tangan ke atas mereka, setelah itu nanti kami secara simbolis akan memberikan sertifikatnya ya. Mari kita mendoakan tangan Bapak ke saudara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kiranya perlengkapan firman Tuhan yang kau telah terima menjadi bahan untuk kami engkau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan di tempat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang kau terima, membekali engkau memperkaya hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya mohon Bapak Parno ya, untuk maju ke depan secara simbolis untuk memberi sertifikat ini kepada som yang ini diwakili oleh yang paling tua yaitu Ibu Sri ya. Ibu Sri bisa? Ibu Sri bisa ke depan sana. Pak Parno memberikannya. Ada yang bisa menolong memfoto ya. Silakan difoto. Yudi sudah? Yudi belum kamu foto ya? Ya, oke. Diulangi lagi Pak No, waktu penyerahan. Nah gitu. Ya. Oke, yang bagian som 3 ya. Diserahkan. Hah? Oh, Andy. Pak Parno duduk. Nanti saya mohon Pak Handoko maju ke depan. Pak Handoko untuk menyerahkan secara simbolis som 3 ya yang telah menyelesaikan. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Salam ya, selamat ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati, puji Tuhan. Selamat, Tuhan berkati, puji Tuhan. Selamat ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan pengumuman. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Shalom, Jemaat GUP Elsada yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silahkan menghubungi Sakom. Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Mari jemaat Tuhan hadir dalam doa puasa pengerja hari Sabtu 10 pagi di gereja. Mari anak-anak kaum muda dan remaja hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Elsada Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Ibadah Elsada Kids hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan janji iman sampai terakhir nanti bulan Juni kalau tidak salah. Bulan Juni ini saudara ya. Sehingga kita mengambil keputusan apakah kita bisa menutup ini. Tapi yang jelas terutama adalah kita harus mengganti komputer yang ada di atas itu karena tadi saya tanya udah parah ya. Mati-mati terus. Jumlah total ada 10.215.000. Saudara, setelah ini ada donor darah ya. Jadi saudara bisa donor darah. Terus ada pengumuman, gereja sudah mendata jemaat yang memiliki usaha. Bisa dilihat di mading majalah dinding Aula Petra. Jadi
kami data itu ada yang bikin makanan, ada yang punya toko, ada yang jasa servis AC, itu jemaat kita itu macam-macam punyanya. Nah, daripada saudara mencari orang lain, lebih baik kita memberkati jemaat. Kayak servis jasa AC itu anaknya Pak Budi itu. Ternyata Pak Budi Geneng ya, Mario itu bisa menyervis. Saya sudah mencoba dan ternyata juga bisa. Nah, mari karena situasi yang seperti ini, kalau kita membutuhkan sesuatu, kenapa tidak kita memberkati saja atau pesan kepada jemaat yang punya ada makanan, itu semua ada saudara ya di majalah dinding. Nah, mungkin saya akan berpikir bahwa mungkin akan sekali-kali ditayangkan supaya tahu, paling tidak nomor HP-nya saudara tahu, sehingga kita bisa saling memberkati. Ya, tapi tentu saja saya memohon dengan yang terbaik memberikan. Jadi yang punya toko pun didata, ada di situ. Jadi kalau saudara ingin mencari sesuatu yang di toko ternyata anak Tuhan di tempat gereja kita punya, kenapa harus cari di luar? Mari kita berkati. Itu cara kita membangun, saudaraku ya. Bukankah kita ketika kita membeli di tempat yang lain pun kita keluar uang. Nah, kenapa kita tidak memberkati? Dan saya yakin kalau kita saling memberkati, gereja ini diberkati. Kalau gereja ini nama Tuhan dipermuliakan kalau diberkati. Ya, dan banyak jiwa yang akan dimenangkan karena Tuhan itu baik. Jadi saudara bisa lihat nanti di Aula Petra itu ya, daftar sudah saya lihat, saya koreksi, itu semuanya ada nomor teleponnya, ada alamatnya. Silakan, karena ternyata saya melihat banyak juga jemaat yang bisa bikin roti, bisa bikin kue, bisa bikin mungkin jualan yang lain, ataupun tenaga, bersih-bersih. Itu ayo saudara, kita saling. Katanya tadi melayani itu saling. Kalau saudara pesan sesuatu yang kepada jemaat sendiri, teman sendiri, itu juga saling memberkati kok. Ya, kita saling memberkati. Oke. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Belum ada? Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, setelah ini majelis diminta untuk kumpul di ruang, di meeting room saja. Oh, di meeting room saja, berarti di sebelah sini. Ya, karena ada donor darah. Saudara angkat persembahan kita. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dan kami tahu bahwa pelayanan yang kami lakukan bukan hanya memberkati pekerjaan Tuhan, bukan hanya menolong orang-orang, bukan hanya memberkati gereja, tapi sebenarnya ketika kami melayani, Engkau akan melayani kami. Engkau mengurusi semua hidup kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mengangkat persembahan kami, Tuhan kuduskan, sucikan, dan Tuhan berkati dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Tengadakan tangan ke surga. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami tahu bahwa ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang mengandung janji yang besar seperti tertulis dalam firman-Mu. Engkau akan menguatkan kami, memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara-saudaraku, kiranya mulai hari ini berkat Allah turun atasmu. Penyertaan Tuhan turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas kesehatanmu, pekerjaanmu, sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dijagai anak-anakmu yang jauh maupun yang dekat. Biarlah roh takut akan Tuhan mengalir memenuhi hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih kemurahan Allah turun atas hidup saudara dan saya. Mulai hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menaungi hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Ku terima berkat yang datang
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau pulang, sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing. Dan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, dengan sukacita yang baru dari-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.